Ngomong. Bang Loni, kalau satu yang ngomong diam dulu, biar si Pak Vano bicara dulu. Nanti ada waktunya Anda membantah nanti, ada silakan. Jadi bilang Pak Dehe, kalau tersinggung, kalau tidak jelas dibantah. Ini tidak jelas yang dia sampaikan. Bang Loni, silakan bernarasi setelah Pak Vano. Silakan dibantah sesuai dalil. Biar Pak Vano dulu bicara satu-satu. Biasakan itu. Jangan satu yang ngomong, situ juga ngomong. Biar salah satu dulu. Tapi kalau tidak jelas saya bantah ya. Nanti ada kau bantah 2 menit setelah ini. Biar bicara begitu kalau diskusi. Semestinya Bang Loni, Anda bersyukur karena Anda sedang menyusun skripsi. Anda lebih pintar sebenarnya untuk mencari bagaimana kata-kata Paulus ini supaya Anda lebih paham lagi, lebih kencang lagi belajar dan tanya kepada dosen. Ini kesempatan itu sebenarnya. Silakan dulu. Saya tidak belajar melalui silakan dulu diam dulu biar Pak Vano bicara. Saya tidak belajar melalui ini anak nggak mau pintar. ini dari tadi nggak mau apa? Nggak mau pintar. Saya di sini mau meluruskan pun. Saya memberi kesaksian. Bodoh sekali anak ini. Dibilang diam dulu biar Pak Vano bicara. Tidak bodoh Bang. Diam dulu. Makanya dibilangin diam biar bicara Pak Vanonya. Ngerti nggak? Tadi Anda bicara dia diam. Tapi di abang tadi ada kata etika untuk ngomong, masa dikatakan sebagai bodoh? Ya makanya diam dulu biar dia bicara. Dari tadi kau suruh diam. Beretika ketika dikatakan bodoh Bang? Tidak. Dia diam dulu, kau diam, mengerti nggak? Dibilang diam. Diam dulu, dia bicara dia. Gantian setelah dia bicara, kamu bicara. Oke, 2 menit ya. Aduh, gimana ini sekolah pendeta ini disuruh? Ya silakan Pak Vano. Kalau saya saudara tidak sampai 1 menit, ngerti ya? Bukan seperti kamu. Kalau apa ya? Oke. Biar saya bacakan Pak Dehen ya, dan penonton ya, dengarkan baik-baik. Coba nanti dibaca ini ya, dibuka 1 Korintus. Judul yang ayat 12. Judul ya, ingat ya, judul yang 12. 1 Korintus Dengarkan dulu. 1 Korintus ayat 12, judulnya itu yang kita harus simak baik-baik. Judulnya begini. Perubahan dalam rencana Paulus. Lanjut Pak Dehe. Ini kita kali. Perubahan dalam rencana Paulus. Lanjut. 1 Korintus ayat mana? Sudah mati mikrofonnya Bang. 1 Korintus Pak Dehe. pasal 1 ayatnya, judul ayat 12, judulnya ya, ini disimak baik-baik, jangan salah mengerti. Perpecahan dalam jemaat. Ya. 2 Korintus Pak Den, 2 Korintus pasal 1. Maka jelas kau ini. Nggak jelas kau ini, mana ini? 2 Korintus Pak Den. Iya, perubahan dalam rencana Paulus. Nah, inilah ya. Kami menegakkan itu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa judulnya saja dulu Pak Den. Ya. Judulnya saja dulu Pak Den. Jangan dulu lanjutkan ke yang lain. Coba diartikan di sini ya, yang dia maksud di sini, yang dihendaki oleh si Paulus,
perubahan dalam rencana dia. Oke? Berarti suka-suka dia. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sanggup-sanggupnya dia menyamakan dirinya. Kira-kira begitu, Ya. Pak De. Lanjut. Itu tidak ada dasarnya kau ngomong itu. Apa enggak ada dasarnya ini ya? Ada enggak di bukumu? Kalau enggak ada di bukumu berarti kamu ini bukan pengikut. Ya. Pengikut Apakah saya diberi waktu pada yang ada di Alkitab atau di Bible. Oke? diberi Betul, saya Pak De? waktu? Apa judulnya, Pak De? Betul tidak? Iya, Silakan, ya. Pak. Lanjut. Ya. Perubahan dalam rencana si Paulus artinya Saya jawab atau dia kebenaran. diam dulu. Dari tadi dia enggak apa kau? Ya. Maksudnya si Paulus ini, Pak Den, dia menyamakan diri seperti sang pencipta. Kan dia merubah. Betul? Sesuai dengan rencana dia. Lanjut. Baik, saya jawab ya. Di dalam perikopnya 2 Korintus pasalnya 1 ayatnya yang ke-12 ini adalah perikopnya, yaitu perubahan dalam rencana Paulus. Nah, dulu Paulus ini adalah seorang yang jahat, yang buruk, yang menganiaya orang Kristen. Tetapi pada saat ini ketika ia sudah ditangkap oleh Kristus, ketika ia sudah ditangkap oleh Yesus, ia berubah menjadi orang yang mengikut Kristus. Ia merubah dirinya menjadi pengikut Kristus. Ia percaya kepada Kristus, bukan dalam arti dia berubah menjadi Allah, bukan dalam arti dia berubah menjadi robot, bukan dalam arti dia berubah menjadi tanah liat atau apalah segala macam. Tetapi perubahannya di sini, rencananya dulu yang ingin mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus, justru kembali ia menjadi pengikut Kristus dan memberitakan kebenaran yang sejati, bahwa di luar Kristus tidak ada kebenaran, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Untuk itulah Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12 ini sebagai judul perikopnya, perubahan dalam rencana Paulus. Rencananya dulu adalah seorang pembunuh, adalah seorang penganiaya. Dia berubah, dia bertobat menjadi orang yang baik, orang yang mengandalkan Kristus dalam hidupnya, dan menjadi sebagai pengikut Kristus dan percaya kepada Kristus. Dalam hal ini menjadi orang-orang yang mengikut Kristus sampai pada kematiannya. Untuk itu Bang Vano, bukan dalam arti di sini ya, bukan berubah menjadi Allah, bukan berubah menjadi robot dan segala macam, tetapi artinya rencananya dulu yang jahat, dia berubah menjadi sifat yang baik dan percaya kepada Kristus. Itu saja. Sudah, Pak Den, biar saya Pak De ya. Izin ya. Oke. Maka sanggup-sanggupnya tadi Pak Den di Efesus 2 ayat 15 dia rubah bernarasi karena sesuai dalam rencana dia, suka-sukanya. Di Galatia 5 ayat 2 dan 3 Pak Den, di Filipi lagi ya Pak Den. Nah, jadi banyak nanti kalau kita apa, maka orang-orang macam begini dia tidak mengerti apa yang kita jadikan tema. Fokus saja dengan perkataan gurunya. Nah, itu padahal hingga dia menyimak apa yang sudah dikatakan di sini, ya dia rubah, apalagi sesuai dengan rencana dia, apalagi kok begitu sih pengertiannya? Ini lucu. Udah sekolah sore atau tengah malam ini Pak Den? Sudah saya sampaikan tadi ya Bang Vano ya. Sekolah pagi atau sore atau tengah malam ini Pak Den? Nah, saya katakan bahwa Paulus ini tidak berubah juga. Tetapi yang dia rubah di sini, yang dia kasih perubahan di sini, sikapnya yang dulu. Seperti sikap Bang Vano saat ini contohnya jahat, dia berubah menjadi orang yang baik, orang yang tulus, orang yang percaya kepada Kristus. Contohnya Abang Vano saat ini orang yang jahat, berarti Abang Vano merubah sikapnya, perubahan rencananya. Contohnya Bang Vano hari ini merencanakan sesuatu yang jahat ke depan, tetapi karena dia sudah mengenal Kristus, karena Bang Vano contohnya sudah mengenal Kristus, maka Bang Vano merubah itu.
Dia tidak memegahkan dirinya sendiri sekarang, tetapi dia memegahkan dirinya melalui Kristus, karena Kristus telah menolongnya, karena Kristus telah memberi kesempatan kepada dia untuk masih mendapatkan keselamatan itu. Untuk itu bukan dalam arti di sini ada perubahan sesuatu yang fatal, yang tidak didukung oleh Alkitab yang kami percaya. Tetapi di sini perubahannya adalah perubahan sikapnya dulu. Dulunya dia yang ada di kegelapan, dia berubah menjadi jalan menuju terang. Itu saja. Nggak usah lagi kita bahas-bahas apa yang kita bahas di sini. Jika memang ada dalil lagi yang Abang Fano sampaikan lagi, biar kita jawab, biar kita luruskan. Dan saya sekali lagi saya mau ngomong ya, di sini saya tidak belajar dengan live ini, tetapi saya hanya meluruskan di sini, saya hanya menjelaskan di sini, karena saya sudah percaya dan saya sudah mengimani melalui dengan saya juga seiring dengan belajar Alkitab. Saya tidak menyimpang dari Alkitab. Itu saja. Bang Loni mengatakan tadi, Paulus telah ditangkap oleh Yesus. Di mana kejadian itu? Di mana Yesus ketemu Paulus? Setahu saya Paulus dan Yesus tidak pernah ketemu. Ya, lanjut. Ya, di mana Yesus dan Paulus ketemu? Karena setahu saya, baik itu di dalam Alkitab dan di dalam buku-buku manapun, tidak pernah ada pertemuan Yesus dengan Paulus. Yang ada itu hanya cahaya, tidak pernah ketemu mereka. Ya, saya jawab atau bagaimana? Silakan, di mana dalilnya Yesus ketemu Paulus? Tadi Anda bernarasi kepada Vano bahwa Yesus itu pernah ketemu Paulus. Lalu pertanyaan saya, di mana dalilnya atau ayatnya Yesus ketemu Paulus? Karena yang saya lihat dan yang saya dengar dan yang saya baca hanya pertemuan melalui cahaya. Ya, langsung kita baca ya, Pak ya. Ya. Buka dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Saya yang baca ya. Saya tahu semua itu. Tidak ada pertemuan Yesus dengan Paulus di sana. Hanya ada di sana itu cahaya yang ada, cahaya Yesus. Tidak ada pertemuan. Tunggu dulu, kita baca dulu biar kita paham. Iya, saya sudah baca semua itu. Ketika Rasul Paulus datang untuk mencari-cari pengikut Kristus, mau membunuhnya, lalu ke Damsi, lalu datanglah cahaya dari langit. Lalu dia bertanya, siapakah kau itu Tuhan? Kata Yesus, akulah Tuhan. Tidak ada pertemuan, itu hanya cahaya. Silakan. Tidak ada ya Bang, tidak ada di sini cahaya ya Bang ya. Ada cahaya. Anda bisa membedakan bertemu dengan cahaya enggak? Contohnya, saya ketemu Bang Loni. Ketemu di sini itu hanya di TikTok, tidak ketemu langsung. Itu kalau dikatakan pertemuan itu langsung. Begini ya, kita baca dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-4. Begini ya, saya baca. Silakan. Ia rebah ke tanah, ia rebah ke tanah, dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus kepadanya, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu ya. Di situ perjumpaan antara Paulus dan Yesus. Kita baca lagi ya. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu perjumpaan Paulus dengan Yesus. Yesus langsung berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus langsung yang ngomong. Yesus langsung yang berkata. Bahkan Paulus ini melihat, siapakah engkau Tuhan? Paulus ini mengaku Yesus itu Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu perjumpaan antara Yesus dan Paulus. Itu Bang.
Itu hanya cahaya, Bang. Cahaya beda kalau ketemu. Itu kan katanya dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Itu cahaya, bukan Yesus sendiri ya. Anda harus bisa bedakan mana pertemuan cahaya dengan Yesus sendiri. Ya, cahaya, ada cahaya. Cahaya itu cahaya yang menyinari yang ada di depan Rasul Paulus. Memang Yesus ada di situ. Ada Yesus di situ. Iya, itu baca seterusnya, tidak melihat apa-apa, hanyalah melihat cahaya. Jadi pertemuan secara langsung tidak ada, hanya melalui cahaya. Begitu artinya ya. Langsung saja kita baca, Bang. Jangan ditambah-tambahkan bahwa sudah ketemu. Itu melalui cahaya. Dari langit dan Belum tahu dia ini pada Iya, belum tahu dia ini bahwasanya si Paulus ini berbelit-belit. Belum tahu dia. Kasih tunjukkan nanti dari belum tahu dia. Kita baca ayat yang keempat. Ini di atas dari ayat yang ketiga ini adalah redaksinya. Redaksi untuk menyampaikan Bang Loni, biasakan harus Anda mengatakan ketemu tetapi melalui cahaya. Kalau Anda mengatakan tadi ketemu langsung, beda ya, beda. Ketemu langsung, Tapi menyampaikannya ketemu melalui cahaya, itu lebih bijaksana ya. Supaya Anda tidak salah nanti menyampaikan. Lukas ini, Bang, meredaksikannya dan silakan. Izin dulu Paus ya, karena ada kegiatan ini, maklumlah mengerti kan? siapa yang keluar itu bukan kalau ada yang keluar itu namanya aku mau apa ini? bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Tengok profil saya itu pada keluar itu kegiatan bertanggung jawab. Tidak. Iya. Saya tidak pernah dikalahkan profil saya itu kan, karena tidak ada yang mengalahkan. Jangan keluar. dulu ini Bapak ini. Kalau apa? namanya tidak tanggung jawab, tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Izin padanya. Iya, Pak Fano apa? Silakan Pak Fano. Aku ada kegiatan sedikit. Coba baca di apa itu profil saya itu kan, Bisa saya sampaikan itu ada kegiatan. Oh iya, aku sudah mengerti. Ada pekerjaan gitu. Iya. Ada juga pekerjaan saya, banyak sekali pekerjaan kami. Ini banyak sekali pekerjaan kami. Makanya izinnya. Bang Fano, 7:30 lagi saya live, 7:30 malam. Jangan lupa minum Botrex ya, Bang Fano. Ada pekerjaan beliau tuh Bang Loni. Dia mungkin panggilan dia lagi dipanggil karena beliau bekerja juga. Karena dia tidak membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Bang. Makanya dia tidak Bang Loni, Bapak itu sudah pintar membaca Alkitab, tetapi gini, Bang. Dia pintar hanya rasio, hanya logika, tetapi tidak dengan ini saja, tidak percaya. Ketika kita hanya percaya dengan logika dan rasio, tidak ada artinya. Tetapi harusnya kita percaya dulu. Kita percaya dan mengimaninya, berarti kita sudah mengetahui. Kalau hanya mengandalkan rasio dan kepintaran dan hanya pengetahuan kita sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, maka sia-sia, Bang. Begini Bang Loni, firman Tuhan itu kita harus paham apa yang dikatakan Yesus dulu. Ya, Yesus mengajarkan hal-hal kebaikan. Ya, Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Ya, Yesus tidak pernah juga menyampaikan kepada Paulus, baik itu di dalam mimpi atau di dalam wahyu, bahwa ada di dalam wahyu supaya membatalkan kesaksian. Dia tidak ada. Saya sudah baca. Tidak ada memberi kesaksian, Bang. Iya, tidak ada kesaksian Yesus
mengenai pembatalan hukum Taurat. Tidak ada. Saya sudah baca semua. Saya belajar firman Tuhan itu setelah saya sakit, saya baca-baca. Lalu ada beberapa keganjalan yang disampaikan oleh Paulus, seperti di Galatia. Di Galatia dikatakan di sana, jika engkau bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Itu kata Paulus, bukan kata Yesus. Sementara Yesus, dia menggenapi firman Tuhan dan dia sendiri disunat pada hari ke-8. Dan Allah sendiri berfirman kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 10. Setiap orang akan disunat, baik itu Abraham, keturunannya, dan juga pembantu-pembantu dia. Maksudnya pembantu dia ini tidak harus satu suku, tetapi seluruh beda-beda suku yang ada di dalam rumah Abraham itu. Itulah perbedaannya doktrin. Kenapa semua sekolah pendeta selalu sebentar dulu saya bicara, nanti dijawab. Nanti dijawab. Ada giliran kamu nanti menjawab, ada. Karena semua sekolah pendeta mereka menggunakan doktrin Paulus. Tapi sudah jelas Allah berfirman setiap laki-laki yang ada di rumah Abraham dan Abraham sendiri akan disunat. Tetapi banyak orang Kristen sekarang, saya tidak memakai doktrin. Kalau saya, nah itu bukan doktrin, tuh firman Tuhan itu. Kejadian pasal 17 ayat 10, silakan dibaca. Itu bukan doktrin. Itu nyata firman Tuhan. Karena Bang Dehe tadi bilang semua pendeta memakai doktrin. Iya, makanya saya jelaskan. Diam dulu. Karena saya tidak memakai doktrin. Diam dulu. Ada nanti kata kamu membantah. Nanti ada. Makanya diskusi itu saya bicara, Anda diam, Anda bicara, saya diam. Ada nanti waktu kau membantah. Semua pendeta yang sudah kukalahkan 65 orang Nias ada sekitar 11, mereka menggunakan doktrin untuk menjawab ini. Kalau doktrin atau asumsi tidak akan terjawab kecuali pakai dalil. Contoh dalil bersunat itu adalah Kejadian pasal 17 ayat 10. Bahkan ayat ke-14 nanti Tuhan mengancam akan membinasakan orang yang tidak bersunat. Makanya orang-orang Kristen di luar Nias banyak yang tidak disunat. Karena perkataan Paulus, dikatakan Paulus, jika engkau tidak bersunat jika engkau bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Itu ada di Galatia pasal 5. Itu jelas. Makanya banyak orang-orang yang salah pengertian. Di sana dikatakan Galatia 5 ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Makanya banyak orang yang tidak bersunat karena dia takut ayat yang disampaikan Paulus ini. Ya, silakan. Saya tadi abang bilang bahwa semua pendeta di Nias ya, khusus di Nias ya. Sudah 65 pendeta saya diskusi dan mereka asumsi dan doktrin. Kalau Bang Roni, Anda mengatakan tadi tidak semua pendeta, lalu bantah Galatia 5 ayat 2 ini sesuai dalil. Silakan. Galatia pasal 5 ayat 2. Saya baca dulu ya. Silakan dibantah, mana dalilnya, silakan. Pasal 5 ayat 2 ya. Nah, mana sesungguhnya saya baca ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Itu sudah jelas itu.
Apalagi yang dibantah oleh Pak Deh di situ, Bang Deh. Di situ dibilang yang Pak Deh ya, mengapa Rasul Paulus mengatakan hal demikian? Karena kenapa? Karena pada zamannya, orang-orang sezamannya, mereka memegahkan diri, mereka sombong seakan-akan keselamatan itu hanya karena sunat saja. Tetapi di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, mau kamu bersunat atau tidak bersunat, itu sama artinya tidak membawa engkau dalam keselamatan. Sunat ini hanya perjanjian. Dari Kejadian nanti kita lihat bahwa bahwa Allah berfirman kepada Abraham harus sunat. Itu tanda perjanjian. Memang tanda perjanjian. Makanya dikatakan di sini Rasul Paulus bahwa ketika engkau menyunatkan dirimu, sama artinya ketika engkau tidak percaya. Yang diharapkan Yesus di sini kepercayaan kepadanya. Bagaimana hatinya disunat, bagaimana hatimu ini disunat benar-benar percaya kepada Kristus. Bagaimana supaya kamu lepas dari keduniawian ini. Karena orang-orang sejaman itu, orang-orang Yahudi pada zaman itu, seakan-akan mereka sombong kepada orang-orang Yunani pada saat itu. Karena orang-orang Yunani pada saat itu sedikit saja yang disunat. Dan orang-orang Yahudi sombong sekali, kayak seakan-akan sombong. Makanya Paulus mengatakan, mau kamu sunat atau tidak sunat pun itu tidak masalah. Itu hanya tanda perjanjian kepada Allah saja, bukan tanda keselamatanmu, bukan jalan keselamatanmu. Jalan keselamatanmu ketika engkau percaya kepada Kristus. Jalan keselamatanmu ketika engkau menyangkal dirimu, memikul salibmu dan mengikut Kristus. Karena kita atau kami sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus tidak mau senang-senang di dunia ini, tetapi justru kami orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, kami di dunia ini malah menderita, malah kami susah, dan kami tidak akan merasa rugi ketika kami menderita, kami tidak merasa rugi ketika kami susah, karena ada upah yang menanti kami di dalam surga, yaitu Yesus telah menyediakan tempat bagi kami di atas surga. Kenapa? Karena kami percaya kepadanya. Meskipun kami menderita, meskipun kami tidak kaya saat ini, meskipun kami susah saat ini, meskipun kami sakit saat ini, kami tidak pernah akan lemah, kami tidak pernah akan khawatir, kami tidak pernah akan takut, kami tidak pernah akan cemas, karena ada upah yang menanti kami. Di dalam Kristus ada keselamatan, di dalam Kristus ada upah yang luar biasa. Karena bagiku Kristus adalah hidup dan mati adalah keuntungan bagiku. Ketika saya mati, keuntungan bagi saya. Ketika saya hidup, Kristus ada di dalam saya. Maka dengan itu, hanya di dalam Kristus. Udah selesai Bang Loni, udah lebih 2 menit. Jadi pertanyaan saya tidak nyambung Bang Loni ya. Tidak nyambung. Yang saya tanya nggak usah pakai dalil nih. Saya tanya sekarang tipis-tipis saja. Apakah Anda percaya kepada Yesus atau kepada Paulus? Bagaimana? Apakah percaya kepada Yesus atau kepada Paulus? Saya percaya kepada Yesus. Paulus adalah sama dengan utusan Allah. Dia adalah utusan Yesus sendiri. Dia adalah nggak usah panjang-panjang. Orang-orang semua kalau apologet itu sudah mengerti firman Tuhan. Ya, bukan. Sebentar dulu, biar saya jelaskan Anda. Anda hanya mengatakan iya saja, kami sudah paham. Karena tidak mungkin dia buka komal bahas agama kalau dia tidak mengerti agama. Jadi penjelasan Anda mutar-mutar atau sama dengan kita menjelaskan kepada anak SMP karena dia tidak paham. Ya, saya tanya, Anda percaya kepada Yesus? Saya baca perkataan Yesus kalau begitu. Oke, baca. Nah, saya baca. Kata Yesus 5 Matius ayat 17 dan seterusnya. Tunggu dulu, Matius 17. Matius 17. Matius 17. Matius 5:17. Matius 5 ayat 17. Ya, baca.
Sudah. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Betul. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Arti menggenapi adalah mengiyakan, menyempurnakan. Iya, betul. Tetapi Paulus datang untuk membatalkan. Kenapa saya katakan membatalkan? Tadi Paulus berkata bahwa jika kamu bersunat, maka Kristus tidak berguna bagimu. Itu adalah perkataan Paulus, bukan perkataan Yesus. Jadi, jika Paulus membantah hukum Taurat, berarti dialah yang mengajarkan kesesatan itu. Karena Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapi, menyempurnakan, melaksanakan perintah itu. Bukan untuk meniadakan. Ya. Itulah perbedaan, makanya saya katakan, jangan Anda bertahan pada pendirian. Kita baca dulu, kita teliti dulu. Saya sudah teliti Efesus 2. Kalau sudah teliti berarti salah kata Paulus di Galatia 5 ayat 2 itu. Dia tidak salah. Dia tidak Ya, salah. coba ya, kalau Anda tidak salah, coba saya baca. Ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya, jika Anda sudah disunat, berarti Kristus tidak berguna bagimu. Sesuai dalil yang disampaikan di sini. Beda dengan perkataan Yesus. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Lalu pertanyaannya di sini, siapa yang memberikan kuasa kepada Paulus sehingga dia berani membantah hukum sunat itu? Yesus tidak memberikan, Allah tidak memberikan, hanya perkataannya sendiri. Sudah? Silakan. Ya, begini ya Bang ya. Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat ya. Lah itu, baca lagi kedua. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Berarti kalau kita sudah disunat, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini kata Paulus. Saya dulu. Paulus yang berkata ini, bukan orang lain. Nggak usah kita nambah-nambahkan, nggak usah kita mengurangi. Jangan dulu Bang, coba beri saya 2 menit waktu ya. Nggak bisa. Baca dalilnya membantah ini, silakan. Dalilnya aja, sesuai dalil saja, biar gampang. Memang dalilnya itu di Matius pasal 5 ayat 17 tadi, bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membatalkan dan meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Memang itu dalilnya. Lalu kenapa Paulus mengatakan tidak berguna bagimu Kristus? Ya. Pertanyaannya itu. Ya, begini. Boleh saya menjawabkan? Ya, silakan. Ya. Jangan panjang-panjang, langsung dalil, nggak usah narasi, nggak usah. Karena ini dalil demi dalil ini. Silakan. Saya sudah memberi dalilnya. Matius 5 ayat 17 tadi. Itu kata Yesus menggenapi, bukan membatalkan. Sekarang Anda berikan dalil Yesus membatalkan. Karena, nah, ya Paulus maksudnya, Paulus. Ya, kalau Paulus kan membatalkan, Yesus menggenapi, sudah jelas itu. Ya, sudah jelas. Ya. Paulus tidak menjelaskan. Kalau kita baca nanti di Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-15, di situ sudah jelas lagi. Sudah dijelaskan lagi oleh Rasul Paulus. Berarti Paulus ini seperti ular. Bukan Satu katanya di Bukan seperti Galatia ular. 5, sebentar. Satu katanya, sebentar dulu saya bicara, biar saya jelaskan. Belum ada waktu saya, Bang.
Iya, Anda diam, saya ngomong. Anda ngomong, saya diam, biar gantian. Anda mengatakan, Anda di Galatia 6 menjelaskan, berarti di Galatia 1 dia nggak lagi ngaco di sini. Bukan lagi ngaco, Bang. Ya ini buktinya ngaco. Dengar. Dia menjelaskan Dengar dulu, biar saya jelaskan. Lihat Di sini dia kemerdekaan Kristen. Diam dulu, saya bicara, Anda nanti berkeluar-keluar, silakan. Di sini dia katakan, jika kamu sudah bersunat, hukum Kristus sama sekali tidak berguna. Itu kata dia, bukan kata Tuhan. Lalu pertanyaan saya tadi, jangan kemana-mana. Jangan lari kemana-mana dulu. Siapa yang memberikan kuasa kepada Paulus mengatakan bahwa Kristus tidak berguna bagimu jika kamu sudah disunat? Silakan. Sekali lagi, Rasul Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Rasul Paulus dia menjelaskan pun bahwa sunat itu adalah tanda perjanjian dan bukan jalan keselamatan. Ketika nanti kita lihat dalam Galatia 6 ayatnya yang kelima, di sini berkata, sebab bersunat tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Dengan ini saya sampaikan bahwa sekali lagi Rasul Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat, melainkan dia mengatakan bahwa sunat ini adalah silakan keluarkan dalilnya di mana Paulus tidak membatalkan hukum Taurat. Silakan. Ini ayat yang Galatia pasal 5 ke pasal 6 ayat yang ke-15 ini. Ya, dibaca. Silakan dibaca. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Artinya di sini Galatia 6 ayatnya yang ke-15. Baca, silakan baca. Ya, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Itu yang saya sampaikan tadi. Saya tanya, nggak usah dijelaskan. Saya tanya kepada Anda, kalau orang berbelit-belit atau ngomong A di sebelah, ngomong B di sebelah, bisa dipercaya nggak? Bisa dipercaya sesuai dengan konteksnya. Lalu di sini dia mengatakan di ayat 6, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi di ayat kelima tadi dia mengatakan tidak berguna bagimu Kristus. Yang mana yang bisa dipegang omongan orang seperti itu? Di ayat 6 dikatakan boleh bersunat, tidak bersunat. Di ayat kelima di sana dikatakan tidak berguna bagi Kristus. Yang mana? Sesuai konteks, Bang. Kita pelajari konteks. Saya tanya lagi. Anda menjawab sesuai konteks. Lalu saya menanyakan lagi, apakah mana yang kita dengarkan, perkataan Yesus atau Paulus? Saya percaya kepada Kristus Yesus. Berarti kalau Anda percaya kepada Yesus, tidak perlu kita bahas Paulus ini, karena bagi saya Paulus hanyalah seorang biawak yang lidahnya dua. Kenapa saya katakan Paulus adalah dengar dulu, saya bicara dulu. Dia bukan biawak, tetapi dia adalah dengar dulu. Saya bicara, Anda diam dulu, biar saya jelaskan. Intinya, kenapa saya katakan orang yang diutus Yesus, orang yang percaya Yesus. Diam dulu, nanti ada giliran bicaramu. Jangan dipotong-potong. Kalau seorang sekolah pendeta harus paham apa artinya diskusi. Saya bicara, Anda mendengar supaya mengerti. Setelah itu Anda membantah, saya diam. Dengar dulu. Mungkin Anda ini jarang diskusi di forum, jadi kurang paham. Silakan bicara, saya diam. Setelah saya diam, Anda membantah. Supaya kita saling mengerti. Jadi kenapa saya katakan kalau ada yang salah saya bantah ya. Diam dulu, saya bicara. Diam dulu. Ada nanti giliran kamu.
Kenapa saya katakan si Paulus seperti biawak? Di ayat kelima dia mengatakan bahwa jika kamu sudah bersunat, pasal kelima bukan ayat kelima. iya, tadi sudah dibaca. Kenapa saya katakan demikian? Dia tadi mengatakan di sana bahwa jika kamu sudah bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Itu dia sendiri yang ngomong. Di ayat ke-6, 15, dia lagi berbicara berbeda. Sunat tidak apa-apa, atau boleh atau tidak boleh. Berarti Paulus ini seperti biawak. Di tempat lain dia beda bicara, di tempat lain dia beda bicara. Jadi kita tidak bisa pegang omongan dia. Makanya saya katakan tadi, tidak perlu dibahas lagi karena Anda mengatakan saya percaya kepada Yesus. Ya udah selesai. Karena saya juga percaya kepada Yesus, bukan kepada Paulus. Saya itu pengikut Yesus. Apa yang dikatakan Yesus, itulah yang kujalani. Bukan perkataan Paulus. Karena Paulus itu hanya orang biasa. Bukan Yesus. Bukan Tuhan. Ya, Ya, saya demikian jawab. dari saya. Silakan. Ya, Paulus bukan jalan keselamatan dan bukan juru selamat itu, tetapi Paulus adalah utusan Allah atau muridnya Yesus atau kaki tangannya Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah yang kita percaya atau juru selamat kita. Saya percaya Kristus, saya percaya Yesus. Bukan dalam arti kita percaya Paulus sebagai juru selamat, tetapi kita percaya Paulus sebagai utusan Allah yang menyampaikan kebenaran, yang menyuarakan kebenaran. Bahkan kematian Paulus bukan hanya kematian biasa. Kematian Paulus sangat sadis sekali. Ketika ia menyuarakan kebenaran sampai mati, sampai dipenggal kepalanya, dia mati. Bukan dalam arti kita percaya dia sebagai juru selamat, bukan dalam arti kita percaya dia sebagai Tuhan, tetapi kita percaya Paulus sebagai nabinya, rasulnya Allah. Kita percaya sebagai utusannya Allah atau muridnya Allah atau muridnya Yesus Tuhan kita sendiri. Bukan dalam arti dia adalah juru selamat. Sekali lagi saya berkata bahwa Paulus memang menyuarakan kebenaran yang memang benar-benar yang diilhamkan Roh Kudus kepadanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bukan Allah, tetapi dia adalah utusan Allah. Allah adalah hanya Yesus Kristus. Tidak ada Allah selain Yesus Kristus. Tidak ada Allah selain Yesus Kristus. Sekali lagi, tidak ada kepercayaan selain Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus saja ada keselamatan. Ya, saya cari tamu yang lain ya, karena Anda mengatakan tadi bukan Tuhanmu Paulus, lalu saya tidak perlu panjang-panjang lebar karena Anda sudah mengakui bahwa Anda bukan pengikut Paulus. Kalau saya mengincar pengikut Paulus karena pengikut Paulus itu sudah mati-matian membela Paulus tetapi tidak membela Yesus. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh Yesus, bangsa ini memuji bangsa ini bibirnya memuji saya, tetapi hatinya tidak. Nah, begitu. Jadi saya memang tidak percaya sama Paulus karena Paulus hanyalah seorang manusia. Bahkan saya mengatakan Paulus tidak pernah dipilih jadi rasul oleh Yesus, tetapi dialah yang mengatakan dia dipilih, bukan Yesus. Paulus bukan Allah, tetapi dia adalah utusan Yesus sendiri. Paulus bukan juru selamat, tetapi Paulus adalah penyampaian firman-Nya Allah, penyampaian kebenaran-kebenaran. Sehingga nanti Paulus ini rela mati demi menyuarakan kebenaran. Makanya kita tidak percaya dia sebagai Allah, kita tidak percaya dia sebagai juru selamat, tetapi kita percaya dia sebagai utusan Allah yang menyuarakan kebenaran. Bukan dalam arti kalau kita percaya kepada Paulus dia adalah Allah, bukan.
Bukan dalam arti ketika kita percaya kepada Paulus dia adalah juru selamat, tetapi kita percaya kepada Paulus karena dia dipilih Yesus sendiri untuk menjadi muridnya, untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran itu melalui Yesus Kristus. Itu penjelasannya. Anda salah, tidak pernah jadi murid Yesus Paulus ya. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus memilih Paulus jadi murid. Tidak pernah Paulus itu jadi murid Yesus, karena perbedaan waktu mereka pun jauh. Paulus itu Yesus sendiri yang mengutusnya menjadi muridnya untuk menyuarakan kebenaran. Ya, saya tak terima tamu lainnya. Karena Anda tadi mengatakan bahwa Anda adalah bukan pengikut Paulus, tetapi pengikut Yesus. Bukan dalam arti saya mengikuti Paulus karena dia Allah, bukan dalam. Memang kami mengikuti ajarannya, bukan dalam arti kami percaya dia sebagai juru selamat. Bukan dalam arti kami percaya dia sebagai Allah. Tetapi kami mengikuti ajarannya karena itu berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Dan apa yang disampaikan Paulus memang benar dan bisa difahami dan bisa membangkitkan semangat kita menjadi murid-murid Kristus, menjadi anak-anak Kristus, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Karena Paulus ini menguatkan kita. Karena Paulus ini memberi pedoman dan menjadi teladan dan menjadi contoh bagi kita pada sampai saat ini. Bahkan ia rela mati demi menyuarakan kebenaran. Tidak ada yang rela mati demi menyuarakan kebenaran. Hanya murid-murid Kristus. Seperti contohnya salah satu yaitu Rasul Paulus yang mati sadis, yang mati hanya dengan untuk menyuarakan kebenaran demi Kristus yang kita sembah sampai saat ini sebagai juru selamat. Silakan on cam Bang Loni. Saya lihat bagaimana keadaannya di rumahmu hari ini. Apa yang lagi dibikin sekarang? Oke, lanjut saya. Ya, apa yang lagi dibikin? Mana dapurnya? Jangan kasih lihat di depan, kasih lihat dapurnya. Tidak ada dapurnya. Oh, itu kamu yang ada, bukan dapur. Iya. Kasih lihat itu rumah kami dulu, biar kulihat dari sini, dari jauh. Oh, lo nggak bagus jaringan di depan. Ah, masa nggak bagus? Di samping rumahmu itu, di sebelah kanan. Oh, tunggu ya. Saya kasih kamera belakang. Jelas? Ah, itu baru setengah rumahmu yang kelihatan. Rumah kami, nggak jelas tuh. Kasih putar dikit lagi kameranya. Ya, itu rumah kami, teman-temanku semua. Itu rumah saya di kampung yang jelek itu. Yang di bawah, itu rumah saya. Mana Bang? Nggak kelihatan Bang. Coba putar dikit Bang. Jelas, Bang? Yang mana? Itu rumahnya Pak Sesi itu. Rumah kami yang mana? Coba. Bukan yang bawah, yang rumah jelek itu loh, rumah saya. Bukan rumah kami, yang mana? Nggak kelihatan, cuma dikir. Yang jelek itu loh, rumah saya. Ah, ya betul. Oh ya. Teman-teman, itu rumah kami di kampung. Jelas, Bang? Ya, betul. Tahan dulu situ. Ah, yang hijau itu teman-teman, itu adalah rumah Cukup ya. kami. Cukup ya. Hah? Ah, itu rumah kami di kampung dan kangenlah saya hari ini karena sudah beberapa tahun nggak pulang, udah 2 tahun. Itulah. Ya, udah Bang, udah. Nanti kita bisa jumpa. Oke. Sudah. Iya, yang tinggal di situ tinggal ponakan saya sendirian dia. Itulah kampung kami. Ya. Oke, sudah Bang ya. Saya gimana? Saya turun ya.
Ya, turunkan Bang. Oke. Salam buat Mama Saa ya. Jadi saya ingatkan juga teman-teman yang belum berhasil supaya tetap semangat dan berdoa kepada Allahnya masing-masing supaya apapun pekerjaan kita dengan kejujuran, insya Allah semua pekerjaan kita akan diberkati, akan diberikan kesuksesan ya. Saya juga contohnya kayak saya tidak kerja sampai sekarang, belum kerja sudah beberapa tahun, tapi Allah memberikan rezeki yang luar biasa pada saya. Nantilah mungkin habis tahun baru ini saya punya rezeki lagi diberikan sama Yang Kuasa karena kejujuran dan keikhlasan saya. Beda dengan orang-orang lain banyak ya begitulah, saya nggak cerita karena tahun baru. Kalau kami di tahun baru itu evaluasi dari tahun Januari sampai Desember, kami evaluasi diri dan kami berdoa kepada Tuhan mendekatkan diri supaya di tahun ke depan kami diberikan rezeki yang baik ya begitu. Ya begitu teman-teman. Teman-teman saya pamit mohon diri walaupun tadi berdiskusi agak kurang mantap karena doktrin-doktrinnya si Paulus, tetapi kita tetap satu dalam NKRI harga mati, begitulah katanya. Seperti yang saya katakan tadi, manusia bisa jadi Allah. Jadi maksudnya bisa jadi Allah manusia itu. Nanti ada ayatnya. Si bapak pertama tadi tidak mengerti, makanya saya tidak kasih tahu. Jadi Allah mengutus manusia jadi Allah, begitu. Tapi sebenarnya itu gampang, karena tadi tidak ada tema yang lain, makanya saya cari yang gampang-gampang saja. Oke, baik teman-teman, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga kita nanti sampai pada malam hari, kita diskusi lagi, dan apapun rencana kita hari ini selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.